Selamat siang semuanya. Ini situasinya kita kuliah di lorong. Saya mencoba mencari satu background yang menampilkan beberapa gedung dan kelas, tapi ternyata terlalu terang sehingga ya jadi gelap. Nah, ini kuliah di lorong saja ya. Hari ini saat ini dalam video ini saya mau bicara tentang musik dalam komunikasi global. Nah, sebelumnya akan saya awali dulu tentang bagaimana komunikasi atau media dan juga informasi sangat berpengaruh di dalam topik ini, musik dalam komunikasi global. Hubungannya apa dengan musik? Nah, ini saya besarkan ya. Jadi media itu kan macam-macam, ada dalam bentuk internet, dalam bentuk elektronik, dalam bentuk cetak. Nah, ini medianya. Kemudian komunikasi adalah cara kita berinteraksi dengan bertemu dengan pendengar atau juga kita sebagai pembicara. Kemudian informasi yang dibagikan itu ada banyak sekali, ada data, ada simbol, ada pengalaman. Kemudian kalau dalam hal ini adalah tentang musik, ya. Kemudian bagaimana musik ini? Nah, di sini Anda pasti sangat mengenal berbagai hal yang berhubungan dengan coordination dalam kelas kita selalu sering dibicarakan. Dan musik ada satu juga di dalam produk-produk coordination ini, salah satunya adalah MTV. Ya, jadi ada hubungan apa lagi nih? Musik global, kemudian ada MTV, ada coordination. Ada satu peneliti dari Amerika tentang sosiologi, ya dia bicara tentang cultural imperialism. Jadi ketika kita masuk dalam sebuah musik industri dan ini musik yang mendunia atau mengglobal, pasti sebuah kultur atau sebuah budaya, kemudian ada praktek imperialisme itu ada, dan musik adalah salah satu contoh cultural imperialism. Ya, si Mircea ini juga mengatakan hal yang sama. Nah, topik video kali ini saya akan bicara berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah tentang satu artikel. Artikel ini ditulis oleh Block dan Buckingham. Dia menulisnya tahun 2007. Kemudian mereka bicara tentang rapping all over the world. Jadi sudah kelihatan banget cultural imperialism-nya seperti apa, globalismenya juga seperti apa. Tapi mereka bicara tentang intercultural communication. Kemudian yang satu oleh Sen tahun 2010 dengan judul seperti ini. Music in the Digital Age, Musicians and Fans. Ya, jadi around the world come together to the net. Ini sudah kelihatan banget globalnya seperti apa. Dan juga akan saya hubungkan dengan laporan dari IFPI, namanya ini Global Music Report, ya, IFPI dari Music Listening tahun 2019. Karena tahun 2020 belum dilakukan penelitiannya. Ini hasil dari 2019 kemarin seperti apa. Diawali dulu dengan sebuah media yang kita hubungkan dengan globalisasi. Nah, Block dan Buckingham bicara tentang bahwa musik itu juga sebuah identitas. Dan juga ketika musik satu dan lainnya bertemu itu juga menunjukkan perbedaan budaya. Kemudian juga menunjukkan batasan-batasan. Misalnya ini dari budaya mana, yang satunya dari budaya yang lain, dan kelihatan sekali batasannya. Kemudian musik itu juga menjadi sebuah komunikasi antar negara, transnasional. Jadi negara yang satu dan negara yang lain bisa berkomunikasi lewat musik atau bahkan bersatu lewat musik. Nah, itu akan menjadikan sebuah global culture. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Itu dibantu oleh media, yaitu ada chat, ada share, ada hal-hal lain yang dilakukan oleh sebuah musik, proses dalam produksi musik. Kemudian apa sih peran musik? Itu sebenarnya hanya dua ya. Peran dari sebuah musik itu akan membuat kita menjadi seorang yang mengkonsumsi atau proses konsumsi, atau kita masuk dalam proses produksi.
Misalnya kita, oh saya distribusi kok, distribusi itu masuk dalam proses produksi ya. Karena konsumsi itu pasti pembeli, produksi itu pemusiknya atau yang membuat musik itu ada. Nah, new media technologies atau media teknologi yang baru itu membuat peluang-peluang seperti ini. Sebuah musik itu bisa dibuat, bisa dipertukarkan, bisa file sharing ya, kita sering share pakai MP3 atau yang lain, atau juga hanya untuk sampling aja, misalnya kita mau membuat sebuah musik diproduksi, lalu ada yang membantu, ada yang mau kolaborasi, kita kirim samplingnya, atau mau remixing dari sebuah produk yang sudah pernah terjadi. Kemudian selain itu teknologi media itu bisa membuat sounds ya, creating ya suara-suara kita sendiri, entah itu dalam bentuk musik atau dalam bentuk manipulasi alam misalnya, yang dibuat akhirnya menjadi sebuah musik. Kemudian global musik ini itu juga punya fungsi untuk mengenali dan mengidentifikasi musik-musik yang hampir sama. Jadi ketika ada interaksi, ketika para produksi atau produsen musik ini bertemu, akhirnya bisa mengglobal, itu akhirnya mereka bisa menemukan, wah ada yang sama ya. Kemudian identitasnya apa saja yang sama, adalah apa ya, istilahnya seperti universal. Selain itu musik yang mengglobal ini, ada pesawat. Musik yang mengglobal ini juga tidak hanya berhenti pada sebuah musiknya tersendiri, tapi sekarang kan sudah banyak ada music videos juga, atau dalam bentuk penyanyi yang tampil di panggung itu juga bisa menunjukkan fashionnya. Penyanyinya ini menyanyi seperti ini pakai baju apa, kemudian fansnya seperti apa, kemudian bagaimana penggambarannya, lalu dance-nya ya, kita sering banget melihat ada banyak koreografi dari musik apa, dance koreografi dari judul musik apa. Itu juga bisa menjadi sebuah global. Ketika satu musik diproduksi di negara lain lalu dinikmati oleh konsumen dari negara yang lainnya, itu akan menjadi seperti apa. Nah, Blog sama Buckingham ini menawarkan analisis tentang rap dan hip hop. Ya, rapping the world, rap and hip hop itu dianggap sebagai budaya musik yang mengglobal yang dalam bentuk baru saat ini. Nah, rap itu seperti apa, lalu hubungannya dengan hip hop apa? Saya menemukan ini, tapi saya nggak tahu Anda setuju atau tidak. Rap is something you do, terus hip hop is something you live. Ya, kalau saya melihatnya you do and you live itu sebenarnya hampir sama ya. If you live, you do something. If you do something, you live. Jadi sebenarnya menurut saya itu hampir sama. Nah, Anda sendiri nanti bisa melihat seperti apa. Mungkin Anda punya pendapat yang berbeda tentang rap dan hip hop. Ya, kalau di sini rap dianggap bisa mengedukasi audiensnya atau pendengarnya. Ya, awalnya secara histori tentang Black history, kemudian Black leaders, semuanya bagaimana penyanyinya itu atau produksi musiknya itu memperkenalkan sebuah budaya dari komunitas Blacks ini. Lalu tidak berhenti itu saja sebenarnya, rap itu juga dari gang life, dan gang life itu tidak hanya dari black people, tapi juga ada Mexican, ada yang immigrants yang lain yang Anda kenal sebagai gang leaders ya. Mungkin di Jepang itu ada geng itu Yakuza, mereka bikin rap juga. Nah, saya belum menemukannya karena itu bahasa Jepang ya. Tapi itu bisa membuat satu identitas bahwa sebuah geng itu ada rapnya, kemudian kayak national anthem apa ya, kayak marsnya geng, mungkin itu bisa dibuat seperti itu. Lalu rap itu juga bisa menunjukkan sebuah identitas atau kondisi lokal ya, local neighborhood. Jadi kondisinya seperti apa sebuah distrik atau sebuah perkampungan atau sebuah lokalitas. Misalnya kalau di Jawa itu, di Jogja itu seperti apa sih rapnya. Kemudian bahasanya atau liriknya itu juga bisa menunjukkan lokasi tertentu. Misalnya di pegunungan atau di kota atau di urban culture, budaya urban kayak budaya kota itu, atau di kampung, atau ada event tertentu, atau tentang
komunitas atau orang-orangnya. Ya, rap itu bisa menunjukkan hal itu untuk konten-konten liriknya. Nah, sekarang kita masuk ke mengapa musik menjadi global. Nah, ini ada satu report ya. Jadi, ya, kita tidak heran lagi. Top 10 music markets tahun lalu itu USA, Coronation, Japan, kita bicara juga Coronation, lalu UK, Germany, France, ya kemarin Prancis itu kita masuk dalam Coronation, UK and Germany itu kan juga masuk di area Eropa, lalu South Korea sudah masuk, China sudah masuk, Kanada, Australia, Brasil juga sudah masuk di top 10 music markets. Jadi kalau kita dulu pernah bicara tentang film itu atau hiburan itu bisa masuk menjadi sebuah imperialisme budaya. Nah, hari ini kan kita bicara tentang musik dan ini 10 negara besar ini punya kekuatan untuk di situ. Nah, revenue-nya ini banyak sekali yang streaming. Nanti akan kita bicarakan lagi. Ini ada 56% itu streaming caranya. Lalu physical itu kita beli di toko tidak secara internet. Kemudian ada banyak lain lagi, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, di sini mengapa menjadi global? Salah satu jawabannya adalah ada konvergensi, ya. Dari musik production, kemudian creation dari para pemusiknya juga, kemudian secara distribusi, secara pameran, exhibitionnya, kemudian dipresentasikan seperti apa, kemudian secara konsumsi seperti apa. Itu digital technology itu sangat membantu dalam konvergensi media ini. Jadi semua ini bisa masuk dalam digital communication technology. Anda bisa lihat seperti apa. Ada melalui laptop, tablet, handphone, lalu yang jelas internet itu yang sangat membantu sekali semuanya bisa terkonvergensi. Nah, sejarahnya bagaimana? Sebenarnya musisi sendiri itu berperan besar. Ya, ini dunia musik pasti dunia musisi yang paling berperan. Mereka itu yang pertama kali yang appreciate musik dari produk budaya lain, kemudian memasukkan dalam karya mereka. Jadi misalnya kalau di dalam paper ini kebetulan semua itu pemusik dari Inggris ya. Saya tunjukkan satu persatu. Ini Led Zeppelin. Led Zeppelin itu kalau nggak salah yang nyanyi Stairway to Heaven ya. Nanti bisa kalian cek. Ada satu berita dari Al Jazeera, Led Zeppelin Crossing Cultures. Jadi Led Zeppelin itu memasukkan Timur Tengah. Ya, musik Timur Tengah dalam lagunya Physical Graffiti. Jadi secara musiknya dan juga beberapa pemainnya juga ada yang dari sana untuk main di situ. Anda bisa cek nanti untuk lagu Physical Graffiti seperti apa budaya Timur Tengahnya itu masuk. Kalau John McLean ini dari orang Inggris juga memasukkan musik klasik India dan alat-alatnya Anda bisa lihat di sana dalam bandnya namanya Sakti. Nah, itu ada beberapa alat musik yang memang untuk dipakai dalam musik tradisional di India. Kemudian George Harrison sama Ravi Shankar ya. Dia memakai Indian sitar untuk ke pop music ini. Saya besarkan supaya kelihatan. Jadi ini George Harrison itu yang sebelah kanan, lalu Ravi Shankar itu dari India. Mereka melakukan satu kolaborasi. Kemudian yang ini adalah Sting. Sting itu memasukkan Timur Tengah juga, judulnya Desert Rose ya, bukan desert ya, desert. Jadi padang gurun. Musiknya ada di sini. Chap Maris itu dari mana ya? Mungkin dari Algeria kalau nggak salah, nanti bisa dicek lagi. Itu dia menyanyi juga di sana. Nah, hal-hal seperti ini, kesempatan seperti ini itu juga menjadi, Anda tahu Pandora Box ya, itu dalam gambar saya Pandora Box itu dibuka. Apa sih Pandora Box itu? Ya ada dilema di sini, semua itu dibuka, semua dimungkinkan, semua peluang dimunculkan. Salah satunya adalah musik dijual secara bebas
atau musik disebarkan secara bebas, gratis atau dijual, disebarkan secara legal atau ilegal. Kita mendapatkannya bisa dalam apa ya, baik dan buruk semuanya muncul ketika Pandora Box itu muncul. Apa sih Pandora Box itu? Ya media dan juga teknologi, digital teknologi yang membuat Pandora Box ini dibuka. Salah satunya yang berpengaruh besar adalah fans. Ya, fans itu ketika mereka bisa mengkonsumsi secara secara gratis atau mereka beli, itu mereka yang menentukan atau secara legal atau tidak. Nah, fans ini sangat bermacam-macam. Yang sekarang sangat tren terutama di era pandemi ini adalah digital music technology atau digital communication technology. Ya, ini sampai orang tua saja sekarang sudah pada bisa memakai HP, kemudian mau mendengarkan musik lewat HP pun bisa, semua umur bisa melakukannya. Bicara tentang fans ini, Anda masuk ke tipe fans yang mana ya? Maaf. Ini ada fans yang hanya mendengarkan, ada juga fans yang ya membuat fan group gitu, kemudian fansnya juga ikut menyanyi, ada mungkin Anda membuat sebuah cover gitu, atau mengkoleksi selengkap-lengkapnya, atau menjadi fans yang akhirnya menyebarkan dan membuat musik itu tidak hanya didengarkan saja. Ini ada satu laporan tentang kuarter 1 2020. Nah, ini Spotify atau Apple Music, Spotify itu menjadi yang tertinggi yang dikonsumsi. Ini di kuarter 2020 itu, maksudnya kuarter itu 3 bulan pertama. Spotify, ini persentasenya bisa kelihatan, 32% market share-nya. Kemudian baru diikuti oleh Apple Music, kemudian baru Amazon ya. Jadi Spotify mendunia. Anda sendiri bisa melihat cara kita mengkonsumsi musik atau Anda seperti apa. Nah, yang ini sudah selanjutnya di kuarter kedua, jadi 3 bulan berikutnya. Masih saja Spotify 34%, Apple Music 21%, kemudian Amazon juga 15%. Jadi masih urutannya masih sama, hanya besarannya berbeda, tapi Spotify semakin besar. Nah, cara-cara fans mengkonsumsi itu juga sangat berpengaruh, dan paling besar adalah memang tentang streaming. Nah, ini Global Music Report itu ada beberapa poin yang penting, akan saya sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah tentang music listening habits. Jadi secara global mereka atau kita ini kelihatan sekali pakai streaming. Yang paling besar itu memakai streaming. Kemudian yang lainnya kita juga bisa mendengarkan itu ketika kita melakukan sesuatu. Jadi tidak melulu hanya mendengarkan musik saja, tapi kita juga melakukan sesuatu, kemudian kita juga mendengarkan musik. Kemudian genre favorit, nah ini saya besarkan juga. Yang pertama adalah pop, kemudian rock, lalu oldies, itu kembali nostalgia. Hip hop, rap itu masuk ke 4, kemudian selanjutnya bahkan K-pop sudah masuk di situ. R&B juga ada di bawah ini, classical itu malah yang paling dahulu itu paling utama, sekarang malah kalah ya. Kemudian cara kita, favorite device usage, cara kita menikmati musik itu memakai apa? Yang 27% itu pakai smartphone, kemudian ada juga memakai komputer, laptop, atau pakai speaker, kemudian pakai Bluetooth, ada tentang hi-fi, turntable, atau melalui radio. Jadi radio ini sekitar 29%, walaupun mungkin ya radio itu streaming atau kalian mendengarkan radio lewat smartphone atau mendengarkan radio lewat komputer juga. Ini juga hampir overlap juga, bisa dibicarakan seperti itu. Nah, sebenarnya seperti apa saja sih sejarah dari musik itu?
sekitar tahun 1977 itu ada vinyl. Vinyl itu piringan hitam itu. Kemudian diikuti memakai kaset. Saya tidak tahu apakah di rumah Anda, di rumah orang tua Anda masih punya koleksi kaset, dan juga nggak hanya koleksinya ya, tapi juga alat untuk playernya apakah masih punya. Kemudian juga dengan CD compact disc, lalu habis itu bentuknya melalui soft file dalam bentuk MP3, lalu yang terakhir itu tentang pakai streaming ya. Itu cukup yang paling tinggi adalah pakai compact disc zaman dahulu. Kemudian ya agak menurun juga. Nah, kenapa ya menurun? Nanti kita bicarakan ya. Yang jelas ini ada, sebenarnya sudah kita singgung tadi, streaming itu paling gede ya, semua sekitar 46,9 secara global. Kemudian secara perkembangan itu tinggi sekali 32,9. Kemudian secara umum itu 34%. Jadi ya sebenarnya di atas 30% tentang revenue, keuntungan memakai streaming. Nah, ini satu topik yang cukup menarik. Ketika streaming itu muncul sekitar 2012 itu. Nah, sebelumnya di tahun 2003 para produsen atau musician and singers itu mereka sekitar 880 orang, itu tuh lebih banyak daripada 300 ya. Mereka bekerja atau mengikuti label musik. Mereka tidak indie. Nah, tapi setelah 2012 mereka masuk ke lebih banyak para pemusik itu memakai ya mereka memisahkan diri atau mereka tidak memakai industri label ya. Kemudian pertanyaan besar ya, mengapa sekarang independent artist itu lebih banyak diikuti daripada yang tanda tangan atau kontrak sama yang lain? Nah, ada beberapa hal dari alasannya. Karena kalau yang independen itu ya mereka bisa mengontrol karir mereka sendiri, tidak di bawah industri label. Lalu copyrights-nya mereka miliki sendiri dengan nama mereka, bukan nama label. Kemudian mereka mendapatkan uang lebih. Kok bisa? Karena 100% keuntungan itu untuk dia, untuk para pemusik itu. Kemudian tidak ada deadline, hanya saja ini memang sangat mengganggu atau sangat menantang kita kalau kita tidak rajin, tidak disiplin. Kalau kita merasa kita itu tidak bisa disiplin diri sendiri ya kita harus ikut label. Tapi kalau saya bisa menguasai diri sendiri, no deadlines, kita memberi deadline sendiri, no contracts, jadi tidak ada kontrak harus 3 bulan berapa lagu kayak gitu, kita bikin sendiri, itu enak kalau indie. Kemudian long run turnover itu lebih ke kalau lagu itu tidak laku, kemudian kita membuat lagu yang lain sudah bisa. Tapi kalau mengikuti label itu ada beberapa yang persyaratannya satu laku dulu, baru membuat yang lain. Nah, ketika satu itu laku itu lebih dari setahun ya kita nggak bikin apa-apa lagi selama setahun itu. Jadi ada beberapa hal yang membuat sekarang trendingnya itu lebih ke independen, terutama karena secara global sangat didukung oleh digital technology dan juga digital communications. Kita memakai media sosial dan lain-lain untuk memasarkan sendiri. Makanya tadi kenapa streaming itu sangat turun ya. Untuk saya ulang yang sebentar, yang ini. Progres dari music revenue itu kan menurun ya, tidak CD, karena ya konsumen mereka sangat mudah untuk mengkonsumsi dalam bentuk apapun, termasuk yang ilegal atau tidak membayar, atau bahkan mungkin ada artis musik yang ya saya yang penting dinikmati, yang penting free nggak masalah, lalu saya akan mendapatkan uang tidak dari streaming tapi dari off air misalnya. Itu juga ada budaya seperti itu. Nah, seperti apakah kita sendiri sebagai konsumen atau mungkin kita sebagai pemusik. Nah, ini kita akan melihat trendingnya dan kita juga terlibat seperti apa di sana. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih.